Shalom Adik-adik adik-adik yang di rumah. Yuk kita mau sekolah minggu, kita mau nyanyi pujian. Oh, sebentar Kak, sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu. Oh iya, doa dulu. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa dulu sebelum kita ibadah. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Sebentar kami mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Yuk kita memujikan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Masih semangat adik-adik? Semangat. Yang masih semangat katakan yes. Yes. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Kita nyanyi Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus.
my hand. Think about deep, 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 deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep, deep down, down, deep, deep down, down, deep down in my heart. Gimana adik-adik? Capek? Minum dulu, nggak apa-apa yuk. Kakak tunggu ya 5 detik, minum dulu. 1, Minum dulu. 2, 3, 4, 5. Yuk kita kembali lagi yuk. Sekarang kita mau sungguh-sungguh siapin hati adik-adik, pikiran adik-adik. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus Kupanggil. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Kita mau terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu.
Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati setiap kami dan bertumbuh dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita semangat semuanya ya. Tadi Kak Ovi bersama Vito, dan Tata. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas talenta yang Tuhan beri dengan cara memuji Tuhan. Pak Vito nih diberi talenta oleh Tuhan bermain gitar. Petra dan Kak Ovi diberi talenta untuk memuji Tuhan. Apakah Tuhan juga memberikan talenta kepada adik-adik? Pasti dong. Atau ada nih yang masih bertanya, talenta itu apa sih Kak? Talenta itu apa? Siapa yang tahu? Talenta itu? kemampuan, Iya, bisa. Kepandaian. Iya, talenta itu bisa diartikan sebagai kemampuan, kepandaian, keahlian, kepintaran, pengetahuan. Nah, banyak ya. Nah, Tuhan memberikan pengetahuan kepada semua manusia. Tinggal manusianya nih yang harus mengasahnya, melatihnya, dan mengembangkannya. Sehingga ada orang yang hanya sekedar bisa, tapi ada juga orang yang ahli. Contohnya bermain gitar. Ada orang yang cuma bisa, hanya bisa bermain gitar. Tapi ada juga orang yang pandai bermain gitar. Dan ada juga orang yang ahli bermain gitar. Ya, gitar itu macam-macam adik-adik ya, bisa dimodifikasi macam-macam. Nah, orang yang ahli mau main gitar apa saja dia bisa. Nah, kenapa? Karena dia mau mengasah kemampuan yang telah Tuhan beri. Ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menggunakan pengetahuan yang sudah Tuhan beri untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terutama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk lebih jelasnya lagi, hari ini kakak mau belajar bersama dengan adik-adik tentang pengetahuan untuk kebaikan. Yang kakak ambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yuk kita ambil Alkitabnya yuk. Yuk kita buka ya, di mana tadi? Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama ya. Yang belum bisa membaca, simak baik-baik. Oke. Sudah ketemu semua? Yang siap untuk belajar firman Tuhan, katakan haleluya. Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Wah, adik-adik, ternyata pada zaman dahulu, ya, di ayat 1 dikatakan, pada zaman dahulu di bumi ini hanya ada satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa dari Bapak Nuh. Masih ingat Bapak Nuh? Iya, pada zaman Bapak Nuh, bumi ini sudah penuh dengan manusia. Tetapi mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai, membuat Tuhan marah. Akhirnya Tuhan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini dengan air bah. Semua tumbuhan, semua binatang, semua manusia dimusnahkan oleh Tuhan, kecuali keluarga Bapak Nuh, yaitu Bapak Nuh, Ibu Nuh, ketiga anaknya Bapak Nuh, dan ketiga menantunya, serta binatang-binatang yang disuruh Tuhan, dituntun Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Mereka semua selamat. Setelah air bah surut, binatang-binatang itu keluar dari bahtera Nuh. Mereka kembali memenuhi bumi, ya, mencari tempat tinggal di bumi yang sudah kosong, yang mulai tumbuh pohon-pohon baru. Pohon-pohon yang lama sudah rusak semua oleh banjir, oleh air bah. Tumbuh-tumbuhan baru mulai muncul. Binatang-binatang mulai berkembang biak, yang beranak, yang bertelur. Mereka mulai berkembang biak. Nah, termasuk juga keluarga Bapak Nuh. Bapak Nuh yang tadinya cuma punya anak 3. Nah, dari ketiga anaknya ini mempunyai anak. Anaknya mempunyai anak lagi. Anaknya lagi mempunyai anak lagi. Mereka berkembang biak. Nah, mereka berasal dari satu keluarga, ya, Bapak Nuh, ya. Jadi mereka memakai yang mereka kenal adalah bahasa dari Bapak Nuh ini. Nah, Tuhan, ya, memberikan kemampuan, memberikan pengetahuan kepada Nuh dan keluarganya, ya, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bumi kan sudah kosong nih, ya, karena air bah. Nuh tidak punya tetangga lagi. Nah, dia tidak bisa membeli, misalnya tadinya baju harus beli. Nah, sekarang Nuh harus mengusahakan sendiri, ya, bersama keluarganya. Nah, Tuhan memberikan kemampuan kepada Nuh, Ibu Nuh, ketiga anaknya dan menantunya untuk membuat barang-barang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tuhan memberikan kemampuan kepada Nuh dan keluarganya untuk membuat tempat tinggal sendiri agar mereka bisa terjaga kelangsungan hidupnya. Lama-kelamaan manusia merasa pintar, manusia merasa hebat. Mereka merasa mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan hidup mereka sendiri. Mereka mulai merasa tidak memerlukan Tuhan. Bahkan tadi di ayat keempat dikatakan apa? Ayat yang keempat, mereka ingin mendirikan sebuah kota yang mempunyai menara yang tingginya sampai ke langit. Mereka ingin menyamai Tuhan.
ingin terkenal ya. Tadi selanjutnya tadi dikatakan setelah mereka mendirikan kota, mendirikan menara yang tinggi, mereka mau apa? Iya, marilah kita mencari nama yang mereka ingin terkenal. Nah, bahkan nih lanjutannya nih, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka mulai lupa dengan rencana Tuhan ya. Mereka tidak mau lagi tinggal dalam rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan untuk manusia. Apa rencana Tuhan buat manusia? Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, tapi tadi dikatakan manusia nggak mau ya. Mereka berkata supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Tuhan tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Lalu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, dari sinilah muncul berbagai macam bahasa di seluruh bumi. Yang tadinya hanya satu bahasa, mereka mudah untuk berkomunikasi. Sekarang mereka mempunyai bahasa yang aneh menurut mereka. Misalnya nih, si A bilang, tolong dong ambilkan air. Nah, si B bingung nih. A ngomong bahasa apa ya? A ngomong apa ya? Oh, mungkin maksudnya batu bata nih. Lalu si B ambil batu bata, dikasihkan si A. Nah, kira-kira gimana kalau kita minta air dan dikasih batu bata? Iya, lama-lama mereka jengkel. Berbicara, berkomunikasi, tetapi tidak nyambung ya. Miskom jadinya ya. Nah, akhirnya mereka jadi jengkel, jadi marah-marah. Dan akhirnya rencana mereka untuk membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang tinggi sampai ke langit gagal adik-adik. Baru dapat sebagian aja. Nah, Tuhan sudah kacau balaukan mereka, bahasa mereka. Nah, akhirnya rencana mereka jadi gagal. Zaman sekarang ini pengetahuan manusia semakin berkembang pesat. Manusia mampu menghasilkan sesuatu yang bisa mendukung hidup mereka, untuk mempermudah pekerjaan mereka. Misalnya apa? Iya, ada mesin cuci ya. Yang tadinya kalau nyuci tangannya capek, atau mungkin tangannya mama tuh suka perih-perih karena tidak cocok dengan sabun cucinya. Nah, sekarang ada mesin cuci. Nah, mama bisa mencuci, tinggal dipijit aja ya. Pakaian bisa nyuci sendiri. Mama bisa sambil nyuci sambil masak, atau sambil nyuci sambil bermain dengan adik-adik. Nah, itu salah satu hasil dari pengetahuan manusia. Terus apa lagi? Misalnya televisi. Nah, manusia bisa menciptakan televisi ya. Meskipun kita saat ini sedang di rumah, ya karena pandemi kita mulai online lagi ya. Nah, kita harus tinggal di rumah, jaga kesehatan. Nah, meskipun kita tinggal di rumah, kita masih tetap bisa mengetahui keadaan di luar rumah kita. Ya, misalkan di kota kita, bahkan sampai di luar negeri melalui siaran televisi. Iya, adik-adik juga tidak bosan ya di rumah. Kita bisa nonton film-film ya yang ditayangkan di televisi, atau bahkan mungkin di TV internet filmnya ya banyak sekali. Nah, tapi ingat ya, jangan keterusan ya nonton televisi. Tetap baca firman Tuhan, tetap sekolah minggu ibadah anak ya, meskipun saat ini online lagi. Tetap berdoa, tetap membantu orang tua. Nah, apalagi nih hasil pengetahuan zaman sekarang. Nah, kalau zaman dahulu orang cuma pengen membuat kota dengan menara yang sampai ke langit dan gagal. Nah, zaman sekarang nih banyak ya gedung-gedung pencakar langit ya. Nah, bahkan manusia bisa loh menghasilkan pesawat yang bisa membuat manusia terbang ya. Jadi kalau mau pergi dari satu tempat ke tempat lain lebih cepat, lebih mudah. Bahkan ada loh yang udah bisa
membuat roket, ya, membuat pesawat luar angkasa. Nah, manusia sudah bisa nih menjelajah ke luar angkasa. Nah, itu semua karena apa? Karena pengetahuan, karena talenta, karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Manusia mengembangkannya, melatihnya, mempelajarinya lebih dalam lagi. Akhirnya mereka bisa menciptakan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Nah, apalagi coba hasil kecanggihan ilmu pengetahuan manusia. Iya, bentuknya kecil, tapi di situ berjuta manfaat bisa kita dapatkan. Iya, HP, ya. Sekarang ini HP kecil-kecil ya, tipis-tipis. Dengan HP kita bisa telepon, kita bisa berbicara dengan teman-teman kita yang ada jauh dari kita. Bahkan bisa lihat wajahnya, lihat dia sedang apa. Ya, dengan handphone kita juga bisa belajar. Ya, banyak aplikasi ya. Kita bisa bertanya kalau dikasih soal oleh guru, oleh bapak ibu guru. Aduh, soalnya apa ya ini jawabannya kok nggak tahu. Tanya papa, tanya mama, tanya kakak. Nggak ada yang bisa? Iya, dari HP kita bisa tanya loh. Ini jawabannya apa ya? Banyak aplikasi yang mendukung ya. Nah, itu semua adalah contoh hasil pengetahuan yang Tuhan beri dalam hidup manusia. Manusia mulai bisa menciptakan sesuatu yang bisa memudahkan hidup mereka. Nah, tetapi kita jangan terlena dengan semuanya itu, karena kita bisa menghasilkan, menciptakan sesuatu yang canggih. Terus kita tadi apa? Merasa sombong, tidak takut akan Tuhan, tidak memerlukan Tuhan lagi. Jangan ya, kita harus tetap rendah hati. Kita sadari kalau semua yang kita hasilkan, semua yang kita miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita juga harus selalu hidup takut akan Tuhan. Setiap baca firman Tuhan, setiap beribadah ya, setiap berdoa. Nah, waktu kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, aku ingin membuat ini Tuhan. Aku ingin seperti ini Tuhan. Nah, kita serahkan apa yang menjadi rencana kita. Kita serahkan, minta Tuhan untuk campur tangan. Nah, dan biarlah rencana Tuhan yang jadi, karena Tuhan sudah memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Amin. Iya, Tuhan sangat baik. Tuhan sudah sediakan rancangan yang baik untuk hidup kita, untuk hidup adik-adik semua, untuk hidup COVID. Tuhan sudah sediakan. Jadi adik-adik, ayo kita gunakan pengetahuan, kemampuan, talenta, yang kepandaian yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan baik, untuk kebaikan, untuk membantu sesama ya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan ya. Bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk supaya kita terkenal, tetapi biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Oke? Saatnya sekarang ayat Mas. Nah, ayat Mas kita hari ini dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kemampuan yang kami miliki, pengetahuan, kepandaian, keterampilan, talenta yang kami punya semuanya adalah dari Tuhan. Dan biarlah kami pergunakan itu, kami kembangkan itu, sehingga kami bisa menjadi orang yang berguna bagi lingkungan kami.
kami pakai untuk menghasilkan sesuatu yang bisa membantu sesama kami, yang berguna untuk kehidupan kami, yang berguna untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan biarlah di atas semua itu hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga sudah mengajar kami untuk kami senantiasa hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kami. Dan biarlah Tuhan mau memimpin kami agar kami boleh berjalan dalam rencana dan mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati sekolah kami Tuhan, pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga negara kami Tuhan, pandemi yang belum berakhir Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk melaluinya. Dan biarlah Tuhan dengan seizin Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.